qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man kanat indahu li akhihi matlamah fi 'irdin aw malin falyastahillahu. Siapa yang pernah menzalimi saudaranya, kata Nabi kita Muhammad, baik itu dengan merenggut kehormatan, digunjing, dicaci, difitnah, au malin, atau dengan mengusik hartanya, mengambil haknya, falyastahillahu, maka hendaknya dia meminta halal kepada orang yang dia gunjing atau yang dia ambil hartanya. Wal yatahallallahu, kemudian yang digunjing apa yang harus dia lakukan? Menghalalkan, memaafkan. Jadi kalau kita yang digunjing, kemudian datang teman, Hasan, mohon maaf kemarin saya gunjing kamu, maka kita sebagai seorang muslim yang taat dengan Allah, taat dengan Nabi kita Muhammad, maka kata Nabi Muhammad, fal yatahallalahu, kita hendaknya menganggapnya itu halal. Oh, tidak apa-apa, saya ridha, saya rela, dan insya Allah semoga Allah ampuni dosa saya dan Allah juga ampuni dosamu. Ini yang harus kita lakukan. Min qabli an ya'tiya yaumun, sebelum datang hari la dinara fihi wala dirham, sebelum datang hari yang dimana dinar dan dirham, mata uang, dinar dari emas, kalau dirham itu perak, sebelum datang hari dimana harta tidak akan ada gunanya. Lebih baik ketika hidup katakan qulil haqqa walau kana murran, katakan yang hak, minta maaf walau kana murran, walaupun itu pahit sebenarnya. Kalau kita berani berbuat, maka kita harus berani bertanggung jawab. Kalau kita berani menggunjing, ya berarti kalau suatu hari kita sadar, ya kita harus berani untuk minta maaf. Fala budda min al-istihlal in qadara alaih, maka wajib, kata Imam Ghazali, untuk minta halal, ya, untuk minta maaf kepada orang yang kita gunjing, in qadara alaih, jika memang kita mampu untuk memintanya. Wa in kana ghaiban, seandainya orang yang kita gunjing gaib, sudah tidak ada, entah dia pergi merantau jauh, kemudian kita tidak tahu alamatnya, tidak tahu nomor teleponnya, au mayitan, atau sudah mati, orang yang kita gunjing sudah meninggal, falyuksir lahul istighfar wa du'a, maka hendaknya kita yang pernah menggunjingnya, hendaknya kita memperbanyak istighfar dan doa untuk orang-orang tersebut. Jadi kalau memang darurat, sudah tidak bisa ini, orangnya tidak ada, sudah pindah, atau orang yang sudah meninggal, maka kita perbanyak istighfar untuk orang yang pernah kita gunjing. Wa tahlil tabarru'un, dan meminta halal. Meminta halal itu adalah sama dengan kita menjadikan diri kita merdeka, merdeka daripada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fadlun mustahsanun, kemudian kita menghalalkan daripada apa yang menjadikan orang lain menggunjing kita, atau ada orang menggunjing kita kemudian kita halalkan, ini juga termasuk tabarruk. Ini juga termasuk kita menjadikan orang lain merdeka, dan kita pun juga dapat pahalanya. Jadi gambarannya gini, kalau saya misalnya, kalau saya menggunjing Pak Abdul misalnya, kemudian tugas saya apa? Yang pertama menyesal. Kemudian saya datang ke rumah Pak Abdul, saya sampaikan, Pak Abdul, saya sudah menggunjing panjenengan, mohon saya dimaafkan, mohon saya dimaafkan. Kalau Pak Abdul maafkan saya, maka saya merdeka daripada ancaman Allah Subhanahu wa taala, dan juga Pak Abdul mendapatkan pahala apa? Menjadikan saya merdeka daripada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Tabarruk. Jadi seakan-akan Pak Abdul sedekah sama saya, bantu saya. Kalau kita maafkan orang yang kita gunjing, sama dengan kita bantu dia daripada siksa Allah, menjauhkan dia daripada ancaman siksa neraka. Ini juga kebaikan. Fa in lam yatib qalbuhu kan li'tidar wa tawaddud hasanatan yuqabilu sayyi'atal ghibah. Jika memang hatinya tidak baik, jika memang hatinya tidak baik, maka caranya adalah kita ambil hatinya terlebih dahulu. Oh, orang yang kita gunjing ini kebetulan musuh sama kita, kebetulan musuh. Kalau kita datang ke rumahnya kemudian kita langsung minta maaf, yang ada bukan dikasih maaf, tambah musuh nanti. Nah, terus caranya gimana? Caranya kita ambil hatinya dulu, kita baik dulu dengan dia, kita perbaiki hubungan kita, permusuhan itu kita hapus terlebih dahulu. Kemudian nanti ketika sudah menjadi kawan dekat, menjadi sahabat, barulah kita minta maaf kepadanya, sambil minta kepada Allah, ya Allah panjangkan umurku,
sebelum hajatku ini terpenuhi ya Allah, panjangkan umurku dan umurnya ya Allah. Jadi sering berbagi hadiah, tahadu, tahabu, kata Nabi Muhammad, salinglah berbagi hadiah, maka dengan kalian berbagi hadiah, kalian akan saling mencintai. Oh, ini awalnya musuh, kita kasih dia kita kirim dia makanan, kita kasih dia hadiah, sampai akhirnya kebenciannya pun hilang dari hatinya dan dia menjadi dekat dengan kita. Di saat sudah dekat, baru kita katakan, dulu waktu ada gesekan di antara kita berdua, saya sering menggunjing kamu, tapi alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah sekarang kita bisa jadi sahabat. Mohon ya dimaafkan yang dulu ya, yang dulu diridhai ya. Nah, kemudian dia katakan, oh itu masa lalu, biarlah berlalu ya. Yang dulu sudah aku maafkan semuanya. Yang penting ayo kita jaga persaudaraan kita saat ini. Jadi harus cerdas dalam menentukan cara untuk bertobat kepada Allah. Kalau kita menggunjing musuh, kemudian musuh ini langsung kita datangi, kita minta maaf, tambah ribut, tambah bermusuhan nanti ya. Fa'in kulta, kemudian jika kau berpendapat, ma makna qaulin Nabi, apa yang dimaksud sama Nabi kita Muhammad? Nabi pernah mengatakan dalam hadisnya, ayajizu ahadukum an yakuna ka Abi Dhamdam, apakah kalian tidak bisa, kata Nabi Muhammad, untuk menjadi seperti Abi Dhamdam? Kemudian para sahabat berkata, siapa itu Abu Dhamdam ya Rasulullah? Abu Dhamdam ini siapa ya Rasulullah? Rasulullah katakan, Abu Dhamdam ini adalah orang idza kharaja min baitih, jika dia keluar dari rumahnya dia berkata, Allahumma inni tasaddaqtu bi'irdi 'ala nas, ya Allah, aku mohon kepadamu dan saksikan ya Allah bahwasanya aku bersedekah dengan kehormatanku atas manusia semuanya. Maksudnya gini, ya Allah, semua orang yang pernah berbuat zalim kepadaku semuanya sudah aku maafkan. Nah, ini baru orang hebat, kata Nabi Muhammad. Ini orang hebat ya. Makanya sampai ada di antara para salaf itu ketika mau tidur, saking takutnya dengan dosa, walaupun hanya mungkin dosa-dosa yang kecil, mungkin takut dosa itu dia lakukan kepada istrinya, sebelum tidur dia katakan kepada istrinya, wahai istriku, jika hari ini suamimu ini punya salah kepadamu, entah itu tutur kataku yang menyakiti hatimu, atau mungkin tingkah perilakuku yang menyakiti hatimu, tolong aku dimaafkan, tolong aku dimaafkan. Itu rutin setiap belum tidur. Nah, ini bisa kita tidur sebenarnya. Kemudian dia minta kepada Allah, ya Allah, siapapun yang saat ini ya Allah, atau yang hari ini ya Allah, mereka menyakitiku, menggunjingku, memfitnahku, ya Allah, semuanya aku ridha dan aku maafkan semuanya. Jadi dibiasakan untuk punya hati yang pemaaf ya. Punya hati yang pemaaf. Orang yang pemaaf itu tenang ya. Hidupnya adalah tenang. Coba kita bayangkan ya, kalau kita punya sifat tersinggungan, ada orang itu punya sifat tersinggungan. Sebenarnya orang yang punya sifat tersinggungan itu atau pembenci, suka marah, emosi, diganggu sedikit sudah tersinggung, ini sebenarnya orang yang menjadikan dirinya terpenjara dengan sifatnya sendiri. Jadi kalau ada orang gampang tersinggungan, itu sebenarnya dia sama dengan menghimpit hidupnya jadi tidak tenang, bukan karena orang lain, tapi karena sifatnya sendiri. Makanya selalu kita katakan, tidak akan bisa kita menghindari kebencian daripada orang lain, tidak akan bisa. Sehebat-hebatnya kita beribadah, pasti ada orang yang tidak suka dengan kita. Nah, selalu kita katakan, ini perlu kita jadikan motivasi untuk hidup di dunia, supaya hati itu tenang. Kalau hati sudah tidak benci sama siapapun, enak. Jadi ketemu sama siapapun enak. Nah, kemudian sampai kita juga berharap, jangan sampai ya Allah, sampai ada dikatakan di antara doanya, misalnya Imam Nawawi, itu tidak kepingin melihat aibnya orang, atau tidak kepingin tahu kalau ada orang yang benci dengan dia. Nah, termasuk siapa? Misalnya Al-Imam Hasan Al-Basri, imam besar, orang alim luar biasa. Imam Hasan Al-Basri ini, Bapak Ibu, punya kehebatan kalau berdakwah, kalau bikin majelis seperti ini misalnya, belum pulang semua jamaah, mereka sudah ngamalkan ilmunya. Dan beliau punya kebiasaan tidak akan menyampaikan sebuah nasihat
kecuali beliau sudah menjalankannya terlebih dahulu. Ini teguran keras untuk para dai, para penceramah, dan untuk kita semuanya yang hobinya menasehati orang tapi belum bisa mengamalkan. Imam Hasan al-Basri ini tidak mau nasihati orang sebelum beliau mengamalkan terlebih dahulu. Pernah kita ceritakan, diundang untuk khutbah Jumat, di Jumat pertama beliau tidak hadir, sampai 4 Jumat baru beliau hadir. Jadi ada para budak-budak itu datang ke rumah Imam Hasan Basri, "Ya Imam, tolong berkhutbahlah di masjid kami, karena kami ini para budak sudah tidak tahan dengan kezaliman tuan-tuan kami. Kami rasanya kepingin dimerdekakan. Dan engkau dikenal dengan setiap engkau berceramah, orang yang dengarkan pasti mengamalkan langsung. Maka tolonglah kami wahai imam, berkhutbahlah engkau di masjid tempat kami tinggal, agar tuan-tuan kami itu memerdekakan kami semuanya." Akhirnya kata Imam Hasan Basri, "Baiklah, insyaallah aku akan berkhutbah di masjid tempat tinggal kalian nanti." Akhirnya datang hari Jumat, para budak ini sudah gembira. Wah, ini bentar lagi Jumat ini, insyaallah hari Sabtu besok kita sudah merdeka semuanya. Karena nanti yang berkhutbah adalah Imam Hasan al-Basri, yang dikenal setiap ngomong pasti langsung dilakukan oleh umat Islam. Begitu datang waktu khatib naik ke atas mimbar, ternyata yang naik bukan Imam Hasan al-Basri. Akhirnya mereka bersurat, "Oh, mungkin Jumat depan." Sudahlah, kita sabar dulu. Ya, kita tahan ini kezaliman tuan-tuan kita sampai Jumat depan. Jumat depan datang, ternyata bukan Imam Hasan al-Basri yang khutbah. Ketiga juga gitu, bukan Imam Hasan al-Basri. Keempat pun juga gitu, sampai bulan depannya ya, baru Imam Hasan al-Basri yang khutbah. Begitu Imam Hasan al-Basri khutbah, benar seperti permintaan mereka para budak untuk menyampaikan tentang fadilah memerdekakan budak. Disampaikan dengan jelas oleh Imam Hasan al-Basri ketika berkhutbah, dan benar yang terjadi apa? Para tuan-tuan itu, pemilik-pemilik budak itu belum keluar dari masjid, mereka sudah merdekakan para budaknya. Kamu para budakku, semuanya kalian merdeka ya. Semuanya kalian merdeka. Akhirnya para budak itu pun datangnya bukan untuk berterima kasih, malah marah. Mereka berkata, "Ya Imam, saat ini kami semuanya sudah merdeka, cuman kami kecewa. Kami ngundang kamu untuk berkhutbah di Jumat pertama, kenapa kamu sampai 4 Jumat tidak hadir? Kenapa sebulan kamu baru hadir? Sedangkan kami dalam sebulan itu benar-benar disiksa oleh tuan-tuan kami. Kami lelah, kami capek, tetap dipaksa kerja." Apa kata Imam Hasan al-Basri? "Iya, sebelumnya aku mohon maaf. Aku ini punya kebiasaan, kalau mau berkhutbah atau mau berceramah, aku lakukan dulu daripada apa yang akan aku ceramahkan. Karena kamu minta untuk aku berceramah tentang fadilah memerdekakan budak, sedangkan aku tidak pernah memerdekakan budak, maka selama 4 Jumat itu aku nabung ya. Aku nabung sampai terkumpul kira-kira duit itu cukup untuk beli budak, kemudian aku beli budak dan aku merdekakan dia, barulah aku berkhutbah di Jumat yang selanjutnya." Jadi luar biasa, makanya masuk ke hatinya sami'in, masuk ke hatinya orang-orang yang hadir. Pernah suatu hari Imam Hasan al-Basri itu dipuji sama salah satu jamaahnya, "Ya Imam, engkau ini orang yang luar biasa. Tutur katamu begitu didengar oleh para jamaah. Mereka selalu nurut dengan apa yang kau sampaikan. Mereka selalu semangat ketika ada ilmu baru untuk mereka amalkan." Kemudian Imam Hasan al-Basri mengatakan, "Ini semuanya karena Allah. Saya hanya menyampaikan," kata Imam Hasan al-Basri. Dan orang ini pun berkata, "Tapi sayangnya ya Imam, kenapa itu Ustadz di kampung sebelah kok dia benci sekali dengan kamu? Dia selalu menjelek-jelekkan kamu. Dia selalu mencacimu wahai Imam." Apa kata Imam Hasan al-Basri? "Wahai para muridku, saksikan. Ini ada orang yang mengatakan kepadaku bahwasanya ada ustadz di kampung sebelah yang dia selalu mencaciku, dia selalu menjelekkan aku. Maka saksikan wahai para santri, wahai para murid-muridku, jika kamu berbohong,
Yang Hasan Basri berkata kepada orang ini, jika kamu berbohong dengan berita yang kamu bawa kepadaku, maka kamu tidak akan bisa keluar dari sini sebelum kamu aku cambuk. Kemudian orang ini mengatakan, wallahi, demi Allah, Ustadz itu menjelek-jelekkan kamu, wahai imam. Kemudian Imam Hasan Basri menjawab apa lagi? Dan jika memang apa yang kamu sampaikan benar, maka engkau telah merusak hatiku. Sebagai balasannya, engkau tidak boleh keluar dari tempat ini kecuali aku akan cambuk kamu. Nah, sekarang kamu pilih mana? Kamu pilih bohong atau pilih benar? Dua-duanya sama-sama dicambuk. Kenapa seperti itu? Kata Imam Hasan Basri, jangan sampaikan kepadaku siapapun yang membenci, supaya aku tidak rusak hatinya dengan dia. Seandainya kau tidak sampaikan kepadaku, di saat aku ketemu dengan dia biasa-biasa saja, aku hormati dia, aku hargai dia. Tapi gara-gara kau sampaikan ini cacian orang lain terkait dengan diriku, akhirnya menjadikan hatiku ini ada unek-unek di hati. Kalau ketemu ini orang yang kemarin dikatakan sama dia benci sama saya. Nah, ini perlu kita praktekkan ya. Nah, ini juga kita minta kepada para jamaah juga ya. Kalau ada orang yang benci saya, tidak usah sampaikan ke saya. Ya, biarlah sudah nanti ketemu sama saya salaman ya. Siapapun itu ya. Siapapun itu biar hati, namanya kita ini manusia ya. Bukan malaikat kita ini. Kita bukan nabi. Kita manusia. Pasti kalau ada sesuatu yang kita dengar terkait dengan orang lain yang menjelekkan kita, pasti ada sesuatu di hati kita ya. Yang tadinya mungkin kita biasa-biasa saja, ketika ketemu paling tidak muncul ucapan di hati, oh ini orang yang diceritakan sama teman saya itu, yang katanya benci sama saya. Pasti ada unek-unek seperti itu. Walaupun mungkin akhirnya kita tetap bisa menghormatinya, tapi ada yang tidak enak di hati. Nah, setan itu nanti akan terus membisikkan, sudah ngapain kamu salaman sama dia, itu loh orang yang dikatakan kemarin itu yang benci sama kamu. Nah, jadi akhirnya malah merusak hati.